Oke, hari ini kita sudah mulai masuk ke bab tentang fungi. Nah, saya akan share screen ya, materi tentang fungi. Nah, kalau di buku itu, fungi ada di halaman 153 ya. Sambil bisa juga dibuka bukunya. Oh, bentar. Oke. Oke, gimana sudah terlihat di layar masing-masing? Ya, Pak. Udah, Pak. Bentar, saya ulang lagi deh. Gimana, udah terlihat? Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, kita bahas tentang fungi ya. Fungi itu berarti apa? Bahasa Indonesianya? Jamur. Jamur, betul ya. Fungi itu jamur. Nah, jadi di materi ini ya, tentang jamur ini, paling tidak kita bisa ya mengidentifikasi ciri-ciri umum dari divisi jamur. Gitu ya. Divisi atau filum ya, divisi sama filum itu sama gitu ya, setara. Nah, jadi apa sih ciri-ciri jamur? Nah, itu nanti kita pelajari. Lalu menjelaskan dasar pengelompokan jamur. Mendeskripsikan perbedaan dari macam-macam jamur. Mendeskripsikan cara reproduksi jamur. Nah, bagaimana sih cara pengelompokan jamur? Nah, apa ciri-ciri karakteristik jamur yang membedakannya dengan organisme lain? Baik itu secara morfologi, nutrisi, reproduksi, dan apa syarat hidup jamur? Bagaimana cara hidupnya, kemudian di mana habitatnya. Nah, kita lihat nih dari 3 gambar ini paling tidak ya kita sudah bisa melihat dari morfologi ya bahwa bentuk jamur itu ternyata berbeda-beda. Ada yang berbentuk payung, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk kuping gitu ya. Nah, ciri-ciri umum dari jamur ini yang pertama dia itu eukariotik, memiliki membran inti gitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar kingdom ya, kingdom Monera sama kingdom Protista ya. Nah, hari ini kingdom fungi gitu ya. Kalau kingdom Monera ada yang masih ingat nggak? Dia itu eukariotik atau prokariotik? Prokariotik. Prokariotik. Oke. Kalau Protista? Eukariotik. Eukariotik. Oke. Berarti masih ada yang ingat ya. Nah, fungi itu juga eukariotik ya, memiliki membran inti. Kemudian jamur ya. Jamur sering dikatakan sebagai tumbuhan padahal beda ya, jamur itu bukan tumbuhan. Jamur itu tidak memiliki klorofil gitu ya. Berarti kalau tidak memiliki klorofil, jamur tidak memiliki kemampuan untuk melakukan Fotosintesis. fotosintesis. Jamur berarti tidak bisa berfotosintesis karena tidak punya klorofil. Makanya disebut sebagai heterotrof. Ada yang masih ingat artinya heterotrof? Tidak bisa membuat makanan sendiri. Oke, tidak bisa membuat makanan sendiri atau dia membutuhkan ya organisme lain ya sebagai makanannya. Gitu. Kemudian nomor 3,
multiseluler, berarti banyak sel di dalam tubuhnya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, beberapa memiliki zat warna, makanya ada yang warna-warna terang ya, merah gitu ya, ataupun warna gelap, coklat ya, abu-abu dan segala macam. Nomor 5, mendapatkan nutrisi dengan absorpsi. Nah, jadi jamur mendapatkan makanannya dengan menyerap ya, penyerapan gitu ya. Lalu nomor 6, bentuknya bermacam-macam. Nah, tadi kita sudah lihat ya. Terus nomor 7, dinding sel tersusun dari zat kitin. Nah, dinding sel tersusun dari zat kitin. Zat kitin itu apa? Nah, kalau kalian suka main kelomang ya, apalagi ya, keong ya. Nah, itu cangkangnya itu juga tersusun dari zat kitin. Nah, berarti kuat ya dinding selnya. Nah, ini bagian ya, bagian dari jamur gitu ya. Bagian dari jamur. Ini struktur hifa. Nah, jadi jamur itu pada umumnya memiliki hifa ya. Hifa itu apa? Hifa itu sel yang memanjang ya seperti benang. Kalau ini dilihat dari mikroskop nih. Jadi agak lebih besar gitu ya. Yang memiliki membran sel dan sitoplasma. Nah, ini nanti hifanya ya akan membentuk namanya miselium seperti anyaman. Nah, ini untuk memperbanyak jamur ya, meningkatkan luas permukaan jamur dan memperbesar daya serapnya terhadap makanan. Nah, ini ada 3 macam hifa ya. Yang pertama adalah hifa septa gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu hifa septa. Nah, hifa septa ini dia memiliki batas di antar selnya gitu ya. Dia memiliki batas. Nih, atau disebut sebagai septum. Ya, ini ada septum ya, ditulis septum. Nah, itu sebenarnya adalah batas ya. Ini batasnya gitu ya. Di setiap ini ada batasnya. Disebut sebagai septum. Makanya disebut sebagai hifa septa. Hifa yang memiliki sekat antar sel gitu ya. Gitu. Nah, di antara septanya pun ada pori ya, ada pori-pori. Nah, kemudian ada hifa yang tidak bersekat atau disebut sebagai hifa senositik gitu ya, atau hifa asepta. Nah, dia nggak ada sekatnya nih seperti yang A ya. Nah, ini hifa senositik. Ada juga yang hifanya itu dia membentuk haustoria atau disebut haustoria ya. Haustorium. Nah, ini hifanya di sini ya. Ini hifanya di sini. Gitu ya. Nah, kemudian dia membentuk haustorium atau haustoria. Nah, apa fungsinya ini? Nah, biasanya ini haustoria adalah merupakan hifa untuk menyerap makanan. Gitu ya. Hifa untuk menyerap makanan. Nah, ini 3 macam hifa. Gitu ya. Dan semua jamur memiliki hifa. Walaupun bentuknya berbeda-beda. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut. Nah, ini kalau dilihat lebih detail lagi ya hifanya. Nah, ada nukleusnya, ya, ada vakuolanya, ada dinding selnya, ada membran selnya, ada badan Golgi-nya, ada mitokondrianya. Kemudian ada juga retikulum endoplasmanya. Nah, ini kalau dilihat lebih dalam lagi gitu ya. Kemudian cara hidup. Nah, tadi ya, jamur cara hidupnya itu adalah heterotrof. Dia membutuhkan ya, membutuhkan makhluk hidup lain untuk mendapatkan makanannya. Nah, baik makhluk hidupnya itu sudah mati ataupun hidup. Nah, cara hidup yang pertama untuk heterotrof yaitu yang pertama adalah saprofit. Nah, ada jamur yang hidupnya saprofit, yaitu memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati. Misalnya daun-daun ya yang sudah mati, sudah jatuh dari pohon.
kertas, bangkai. Nah, dia memperoleh zat organiknya dari situ. Kayu lapuk gitu ya. Nah, itu saprofit disebutnya ya. Makanya ada juga istilah namanya ya decomposer. Decomposer atau diketik aja nih, decomposer ya. Nah, ini disebut sebagai decomposer karena dia berperan sebagai pengurai gitu ya. Jadi decomposer itu pengurai. Biasanya dia menyerap organisme-organisme yang telah mati ya, bangkai gitu ya. Ini yang pertama ya, cara hidup jamur. Nah, lalu yang kedua parasit. Nah, kalau parasit ini organismenya masih hidup ya, atau disebut sebagai inang. Nah, contohnya nih ya, Ustilago ini di tumbuhan jagung ya. Nah, jamurnya. Nah, ini jamur parasit gitu ya. Atau misalkan yang badannya pernah jamuran, nah itu ya. Itu juga ya parasit gitu ya. Lalu yang ketiga simbiosis gitu ya. Simbiosis ini memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain ya atau inang, namun bersifat menguntungkan bagi inangnya. Nah, menguntungkan. Dia ada dua macam nih. Kalau di sini contohnya mikoriza. Mikoriza itu adalah ya jamur yang dia bekerja sama dengan akar tumbuhan, gitu ya. Dia memperoleh nutrisinya dari tumbuhan, gitu ya. Namun tumbuhan mendapat manfaat dari jamur, yaitu di dalam proses pengambilan mineral dari tanah, gitu. Nah, ini jadi saling menguntungkan ya. Ada juga simbiosis antara jamur dengan alga hijau atau alga biru, gitu ya. Nanti membentuk lumut kerak atau lichen. Nah, ini tiga ya. Ada macam jamur, cara hidupnya ada tiga. Yang pertama tadi apa? Saprofit. Apa? Saprofit. Saprofit, kemudian Parasit. parasit, kemudian Biosis. simbiosis ya atau mutualistik ya. Simbiosis mutualisme. Oke, terima kasih ya, Reva. Nah, itu cara hidup. Kemudian reproduksi ya, reproduksi. Jamur itu bereproduksi secara aseksual dan secara seksual gitu ya. Nah, kalau aseksual dengan menghasilkan spora ya. Nanti ada macamnya, ada sporangiospora gitu ataupun conidiospora gitu ya. Kemudian kalau seksual, nah ini tahapannya ya. Dia sporanya terjadi germinasi, plasmogami dan kariogami gitu ya. Kemudian melakukan pembelahan meiosis. Nah, ini tahapannya nih. Kalau reproduksi seksual gitu ya. Germinasi, plasmogami, kariogami dan meiosis. Nah, kalau ini yang aseksual ya, struktur penghasil spora. Nah, ada sporangium dan ada conidium. Ini keduanya menghasilkan spora ya. Jadi ada dua macam, yaitu beda bentuknya sebenarnya sih ya, beda bentuk ya. Ini bentuknya bulat-bulat seperti bola gitu ya. Kalau ini seperti apa ya dia? Mahkota gitu ya, conidium. Nah, itu aseksual. Nah, ini kita lihat lagi ya, sporangium lebih dekat gitu ya. Ini contohnya ada di Rhizopus stolonifer. Rhizopus stolonifer adalah jamur yang biasa hidup pada roti yang sudah basi gitu ya. Atau nasi yang sudah basi. Nah, itu kadang ada Rhizopus stolonifernya. Nah, sporangium itu tempat spora gitu ya. Nanti ketika sudah penuh, dia sporanya akan ditebarkan gitu ya. Jika memang tempatnya cocok, nanti dia akan tumbuh lagi menjadi jamur yang baru. Oke, ini conidium ya, conidiospora gitu ya. Nah, nanti kalau sama seperti tadi ya,
Akan ditebarkan, akan dikeluarkan sporanya. Nanti jika tempatnya cocok akan tumbuh menjadi jamur yang baru. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk ciri umum dari jamur, habitatnya jamur, cara hidupnya, ada yang ingin ditanya? Nggak ada? Lanjut. 10/3? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Lanjut ya. Nah, jamur. Nah, ini pengelompokan jamur nih. Itu terbagi menjadi sebenarnya 4 ya. Nah, tapi di sini memang di PPT-nya cuma 3. Tapi paling tidak 3 yang kita ketahui. Karena memang yang satu lagi disebutnya sebagai jamur tidak sempurna. Nah, oke, kita bahas yang ini dulu. Jamur yang pertama adalah kelompok Zygomycotina. Zygomycotina. Contohnya Mucor mucedo. Ini biasanya ada di kadang ada di roti basi, kadang juga ada di makanan-makanan basi ya, ataupun di kotoran ternak gitu ya. Hewan ternak, ayam misalkan yang punya gitu ya. Yang sudah lama gitu ya, tainya nggak dibersihin gitu ya. Kotorannya nggak dibersihin, nanti akan muncul Mucor mucedo. Lalu Ascomycotina. Nah, ini contohnya Saccharomyces ya. Ini biasanya untuk pembuatan roti Tape. ya, tape. Nah, itu Ascomycotina. Kemudian Basidiomycotina yaitu Volvariella volvaceae. Ya, ini langsung dimakan nih biasanya nih, ya, jamur merang gitu. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya, yaitu Deutero. Deuteromycotina gitu ya. Nah, ini Deuteromycotina. Ini kenapa disebut jamur tidak sempurna? Karena reproduksi secara seksualnya itu nggak jelas, gitu ya. Belum diketahui sebenarnya gimana sih cara dia reproduksi seksualnya, gitu ya. Tapi reproduksi aseksualnya sudah tahu ya, dia menggunakan konidium. Nah, cuma yang seksualnya dia nggak jelas, makanya disebut sebagai jamur tidak sempurna atau jamur imperfecti. Oke, itu keempat kelompok jamur. Nah, ini nanti bisa kalian isi ya. Apa sih perbedaan jamur dari Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Oke. Nah, ini reproduksi seksual ya. Ini dari 3 macam tadi jamur. Kalau ini Zygospora, nah itu berarti dia masuk ke dalam kelompok jamur Zygomycota. Zygomycota gitu ya. Nah, modelnya seperti itu ya. Gambarannya. Nah, kalau ini Ascospora berarti alat reproduksinya Ascomycota gitu ya. Kalau Basidiospora, Basidiomycota. Ini reproduksi seksualnya dari ketiga macam jamur tadi, gitu ya. Terlihat dari bentuknya yang berbeda ya. Nah, ini dari contohnya ya. Ini ada yang filum Citridiomycota. Ini sporanya memiliki flagel, bisa bergerak. Kalau Zygomycota, nah tadi nih, ya gambarnya seperti yang sebelumnya sama. Ascomycota seperti ini, Basidiomycota seperti ini. Nah, divisi Zygomycota atau Zygomycotina ya. Nah, ciri-cirinya. Nah, ini. Yang pertama, dia hifanya tidak bersekat, gitu ya. Hifanya tidak bersekat. Atau tadi disebut sebagai apa kalau hifa tidak bersekat? Sinusitik. Sinusitik, betul. Kemudian dinding selnya dari zat kitin. Ini sama ya. Semua jamur, hampir semua jamur itu dari zat kitin. Kemudian saprofit dan parasit, itu cara hidupnya, gitu ya. Reproduksinya seksual dengan zigosporangium. Nah, tadi ada gambarnya ya. Kalau aseksualnya dengan sporangiospora. Ini Zygomycotina.
Nah, ini reproduksi seksualnya, siklusnya ya. Nah, siklusnya nih, pertama perjodohan gitu ya. Perjodohan. Nanti kemudian akan ya. Ketika sudah pas, maka nanti akan menempel. Akan menempel. Nah, inilah yang tadi disebut sebagai apa namanya tadi? Disebut sebagai apa? Zigospora. Nah, betul. Zigospora gitu ya. Zigospora. Nanti dari dua jamur ini ya, ini ada dua jamur sebenarnya ya, yang kanan dan yang kiri. Nah, menempel gitu ya, membentuk zigospora gitu ya. Nah, atau zigosporangium ya gitu. Nanti kemudian terjadilah plasmogami. Plasmogami itu penyatuan apa? Sitoplasma. Penyatuan sitoplasma. Kok bisa lihat nyatu? Ya, tadinya di sini ada batasnya di sini ya. Nah, di sini sudah hilang, menyatu seperti ini. Gitu, plasmogami. Kemudian tahapan yang kedua adalah karyogami. Tahapan selanjutnya ya, yaitu penyatuan apa kalau karyogami? Materi genetik. Nah, materi genetik ya, ini sudah bersatu nih, gitu ya. Selnya sudah bersatu, gitu ya, seluruh selnya. Gitu. Nah, kemudian terjadi pembelahan meiosis, gitu ya. Nah, terjadi pembelahan meiosis. Tadinya yang nukleusnya itu 2N ya atau diploid, nah nanti akan menjadi haploid. Nah, ini 2N ya, spora itu diploid nanti akan menjadi haploid gitu. Nah, udah kemudian terjadi pendewasaan membentuk sporangium. Nah, kalau dia aseksual, nah nanti sporangiumnya akan melemparkan spora jika tumbuh di tempat yang tepat ya, maka nanti akan ya membentuk miselium dan tumbuhlah jamur yang baru. Itu kalau aseksualnya. Kalau seksual ya dilanjutin lagi ya. Sporanya nanti akan terjadi germinasi ya atau perkecambahan. Nah, baru nanti penjodohan, muter lagi terus seperti itu. Itu ya, itu siklus reproduksi zigomikota. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa difahami? Bisa, Pak. Oke ya. Jadi kalau seksual, tahapan yang pertama apa seksual? Kira-kira? Plasmogami. Sebelum plasmogami? Singami. Apa? Perjodohan ya, gitu. Perjodohan dulu, dijodohkan gitu ya. Nah, sebelum perjodohan germinasi. Nah, setelah germinasi, terus perjodohan, kemudian terjadilah plasmogami, penyatuan sitoplasma, kemudian karyogami, penyatuan sel, kemudian terjadi pembelahan meiosis, membentuklah spora yang haploid. Nanti terjadi pendewasaan, membentuk sporangium. Nah, kemudian teruslah seperti itu siklusnya. Gitu ya. Nah, ini zigomikota. Sebenarnya yang apa? Lainnya mirip-mirip juga seperti ini, gitu ya. Cuma yang berbeda adalah alat reproduksinya. Gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, ini kalau dilihat lebih detail ya, dilihat lebih detail, tapi sama sebenarnya. Oke, lanjut. Belum hilang. Nah, ini yang zigomikotina dengan daur hidup yang lain, gitu ya. Walaupun sebenarnya sama, mirip-mirip gitu ya, cuma agak-agak bedanya sedikit gitu ya. Tapi secara umum caranya sama gitu ya. Yaitu terjadi germinasi, perjodohan, plasmogami, kemudian karyogami, dan pembelahan meiosis. Oke. Ini contohnya pada Rhizopus stolonifer dan juga mukor gitu ya. Ini kalau dilihat pakai mikroskop gambarnya yang ini nih. Ya. Itu terlihat
sporangiumnya ya. Nah, kedua, ini yang kedua nih ya, divisi ascomycotina. Ya, divisi ascomycotina. Hifanya bersekat. Nah, berarti ini termasuk ke dalam hifa septa ya, hifa septa. Kalau yang tadi zygomycotina bersekat atau enggak hifanya? Tidak. Enggak. Tidak ya, yang ini bersekat. Itu bedanya ya. Nah, jadi harus bisa membedakan. Lalu yang cara hidupnya, nah ini cara hidupnya lengkap nih. Ada yang saprofit, ada yang parasit, ada yang simbiosis dengan alga biru membentuk lichen. Nah, lichen ini biasanya ada di tempat yang lingkungannya itu udaranya bersih. Jadi kalau dia banyak polusi akan sulit hidup lichen, gitu ya. Lichen nggak mungkin tumbuh, gitu. Ini biasanya ada di mana Pak? Biasanya ada di batang pohon ataupun batu-batuan, gitu ya. Lichen itu bisa muncul. Nanti kita akan bahas di akhir-akhir ya, lichen. Terus reproduksinya seksual dengan ascus membentuk ascocarp dan aseksual dengan conidium, gitu. Nah, ini seksualnya pada ascomycota, gitu ya. Oke. Kita lihat dari atas ya. Pertama dari sini. Ada yang jantan ya, sama ya tadi ya. Ada jamur yang jenisnya jantan, ada yang betina. Gitu ya. Nah, kalau ini biasanya ya disebut sebagai ascogonium, antheridium gitu ya. Terus ada juga trichogin. Nah, ini penyimpanan sel kelamin pada jamur yang jantan dan juga betina gitu ya. Nah, kemudian mereka terjadi penjodohan, bisa dibilang seperti itu ya, sama gitu ya. Nanti inti haploid jantan berpindah ke dalam ascogonium. Maksudnya apa inti haploid? Itu inti sel ya, bagian sel gitu ya. Kromosomnya nanti akan pindah gitu ya. Dari jantan ke dalam ascogonium gitu ya. Nanti berkembang hifanya dari ascogonium. Ascogonium itu apa? Ascogonium itu adalah yang punyanya betina gitu ya. Kalau antheridium itu yang punyanya jantan gitu ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu terus ya berkembang menjadi lebih besar dan membentuk namanya ascocarp gitu ya. Ascocarp. Nah, ini reproduksi seksualnya pada ascomycota. Nah, kemudian ascocarp ini gitu ya akan membentuk ascus muda. Lalu terjadilah pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis terus ya. Ini di sini tiap inti haploid membelah sekali dengan mitosis. Ascus dengan 8 ascospora. Nah, itu reproduksi seksual pada ascomycota. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanya untuk ascomycota? Ini kalau dilihat lebih detail lagi ya, ascomycota itu ascusnya dia itu membentuk seperti gelas gitu ya. Itu seperti gelas. Nah, kalau dilihat lebih detail nanti ya. Cuman di sini nggak kelihatan aja. Nah, ini yang ini ya. Dilihat dari lebih detail apa sporanya gitu ya. Dilihat dari lebih detail sel sporanya. Sebenarnya sama ya, dia ya, terjadi yang namanya plasmogami, terjadi yang namanya kariogami, kemudian terjadi pembelahan meiosis, gitu, sama ya. Itu memang sudah tahapan reproduksi seksual pada jamur. Namun yang membedakan adalah alatnya ya, alatnya, gitu. Nah, ini kalau yang aseksual ya. Aseksual dengan conidium. Contohnya ini pada Aspergillus flavus dan Penicillium. Ini biasanya Aspergillus dan Penicillium dimanfaatkan dalam pembuatan obat-obatan ya.
Ini contohnya bentuknya macam-macam ya. Oke, ini conidium pada ascomycotina. Gitu. Ini bentuk askokap ya untuk yang seksual tadi. Nah ini ya, seperti gelas gitu. Oke, itu yang kedua. Ada yang mau ditanyakan yang kedua? Nah, kita masuk yang ketiga nih ya, divisi Basidiomycotina ya. Yang tadi masih bisa difahami? Sebelum masuk ke Basidiomycotina? Gimana? Bisa? Atau terlalu merdu suara saya jadi bikin ngantuk? Gimana 10/3? Bisa, Pak. Bisa, oke. Dari tadi yang jawab cuma Lisa. Coba saya ngecek yang lain. Salah satu deh. Faraizi gimana? Ahmad Faraizi. Iya, Pak. Bisa difahami? Insya Allah, Pak. Bisa. Insya Allah, oke ya. Nah ini yang ketiga ya. Dan ini yang terakhir ya. Karena kalau yang tadi yang deuteromycotina dia reproduksi seksualnya nggak ada ya. Jadi yang keempat nanti nggak akan dijelaskan. Jadi langsung saja ke Basidiomycotina ya. Nah ini yang bentuknya biasanya kalau di Mario Bros ya, yang bentuknya seperti jamur payung gini ya. Nah ini Basidiomycotina. Nah ciri-cirinya dia itu hifanya bersekat, ya berarti hifanya punya septa gitu ya atau septum. Ada yang berinti 1, ada yang berinti 2. Hidupnya ada yang saprofit, parasit dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza. Nah jadi ya. Kalau tadi ya zigomycotina dia itu tidak bisa bersimbiosis ya. Tidak ada dari kelompok itu yang bersimbiosis gitu ya. Tapi kalau ascomycotina bersimbiosis ya. Dengan apa tadi kalau ascomycotina? Ada yang masih ingat? Ascomycotina bersimbiosis dengan alga ya yang menghasilkan lichen ya. Lichen itu ascomycotina. Kalau Basidiomycotina bersimbiosis dengan akar tumbuhan yang membentuk mikoriza. Nah, reproduksi seksualnya dengan Basidiospora dibentuk di dalam basidium, reproduksi aseksualnya dengan Conidiospora. Nah, ini contoh jamur Basidiospora ya. Nah, kayak jamur di ini ya. Di Mario Bros gitu ya. Nah, itu Basidio. Ini juga suka banyak ya kalau di mana? Di pohon-pohon ya yang sudah lapuk. Nah, ini bagian-bagiannya ada tudung ya. Tudung itu bagian atasnya, ada lamelanya. Nah, ini bagian bawah di dalamnya ya, garis-garis gitu seperti benang-benang. Nah, lamelanya kalau di zoom pakai mikroskop akan terlihat ada hifanya, ada inti selnya dan ada septanya gitu. Kemudian di bagian tangkainya itu ada cincin atau anulus. Nah, ini tangkainya. Ini tangkainya. Dan di bagian bawah itu ada akar ya. Akar hifa yang membentuk miselium. Nah, untuk menyerap nutrisi. Nah, ini bentuk basidium kalau secara gambar ya. Ada tudung, ada bilah atau tadi disebut sebagai lamela, ada stipe tangkainya ya. Seperti itu. Nah, ini reproduksi seksualnya. Reproduksi seksualnya dari Basidiomycota. Gitu ya. Sama dia ya, ada hifanya yang positif dan negatif gitu ya, atau jantan dan betina gitu ya. Nah, yang dalamnya sebenarnya sudah ada basidiosporanya gitu ya. Nanti basidiosporanya ya dan hifanya ini akan berdekatan gitu ya atau saling menjodohkan. Kemudian terjadi penggabungan hifa. Gitu, terjadi penggabungan hifa lalu kemudian membentuk miselium.
Miselium dikariotik disebutnya. Nanti lama-kelamaan akan membentuk basidiokap muda. Dan terbentuklah ya jamur yang sudah dewasa, sudah ada tudungnya, ada bilahnya gitu ya, ada tangkainya gitu ya, ada miseliumnya. Nah, itu sudah dewasa. Nanti di bilahnya yang ada basidianya akan berkembang ya basidianya. Kemudian terjadilah pembelahan meiosis gitu ya. Meiosis. Gitu. Sehingga nanti ya basidiumnya ya itu sudah siap untuk melakukan reproduksi kembali gitu ya. Sudah siap untuk melakukan reproduksi kembali. Gitu. Ada yang jantan, ada yang betina. Sama sebenarnya ya tahapannya kalau bisa dibilang ya. Tetap di sini ada yang namanya plasmogami, tetap ada yang namanya kariogami, dan tetap ada yang namanya pembelahan meiosis gitu. Nih, kalau dilihat ya. Nih. Dilihat lebih jelasnya. Nah, ketika terjadi penempelan hifa gitu ya, maka nanti akan terjadi plasmogami. Gitu ya. Di situ terjadi penyatuan sitoplasma. Nah, kemudian nanti ya ketika sudah terbentuk seperti basidiokapnya, maka nanti akan terjadi kariogami, yaitu penyatuan sel gitu ya. Penyatuan inti sel. Kemudian setelah itu terjadi pembelahan meiosis gitu ya, terjadi pembelahan meiosis. Sama semuanya. Gitu ya, terjadi pembelahan meiosis. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, mau tanya. Itu basidiomycota itu ada volvanya nggak? Ada apa? Volva. Volva itu apa? Volva itu yang deket tangkainya gitu, Pak. Yang dekat tangkainya. Volva. Tapi kalau basidiomycota itu salah satu contohnya itu Volvaria volvaceae ya. Nah, itu mungkin ada yang itu, yang jenis itu ya. Volvaria volvaceae yang jamur merang ya. Itu. Oke, ada lagi? Nah, ini kalau dilihat ya. Sama sebenarnya tahapannya gitu ya. Nah, ini yang tadi ya, Deuteromycota bersifat parasit ya. Umumnya bersifat parasit. Jadi dia nggak ada yang saprofit ataupun simbiosis mutualisme. Hifanya bersekat disebut fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna karena reproduksi seksualnya tidak jelas. Kalau aseksualnya dengan membentuk conidiospora. Oke, sampai situ dulu ya. Oke, sampai situ dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ya, nanti ini akan saya share materinya di YCR. Nah, tugasnya kalian isi nanti nih ya, tabel perbedaan jamur. Kalian buat aja tabelnya ini, mirip seperti ini. Lalu diisi ya, zigomycota, hifanya itu senositik, berarti tidak bersepta. Ascomycota gimana, basidiomycota gimana, deuteromycota gimana. Kemudian sifatnya, nah ini diisi, reproduksi aseksualnya gimana, reproduksi seksualnya gimana. Ini sedikit rangkuman ya, dari tadi perbedaan jamur masing-masing dari setiap divisi. Nanti ini juga akan saya share di GCR, gitu ya. Mungkin itu saja pertemuan hari ini karena sudah jam 9, sudah habis waktunya. Terima kasih 10 IPA 3. Kalau ada yang masih kurang jelas, silakan bisa ditanyakan via WA juga nggak apa-apa ya. Ini saya stop share. Saya cukupkan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.